Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan astagfirullah. Oke, nah kali ini teman-teman gue mau ngasih video ya. Jadi aku mau bikin konten yaitu mengenai perkembangan COVID-19 nih di Bali. Jadi dampaknya seperti apa, terutama di sektor pariwisata nih. Karena kenapa ya? Jadi kalau di Bali itu 75% perekonomiannya itu bergerak di bidang pariwisata. Namun sebelumnya itu aku tunjukin dulu nih perkembangan COVID di Indonesia dan di Bali itu seperti apa. Jadi ini videonya, gengs. Baik, ini aku mau ngasih informasi. Jadi perkembangan COVID-19 ya. Aku ambil dari situs resmi di www.covid19.go.id. Itu terkonfirmasi total sebanyak 8.211 kasus. Ada penambahan 436 kasus. Dengan detail dalam perawatan 6.520 orang dan sembuh 1.002 orang, meninggal 689. Nah, itu kami bersyukur banget nih kita. Kita bersyukur banget bahwa yang sembuh semakin banyak. Oke, kemudian data itu kita ambil pada 24 April 2020 jam 4 sore ya. Nah, sekarang kita lihat detail nih. Kalau di Bali itu urutan keberapa? Mari kita lihat. Oke. Nah, yang paling pertama itu di DKI Jakarta, terkonfirmasi 3.599, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Timur, keempat Jawa Tengah, kelima Sulawesi Selatan, keenam Banten, dan Bali ke urutan ketujuh. Seperti ini. Baik, dan ini aku liatin ke teman-teman ya. Jadi peta penyebaran yang ada di Bali nih. Ini saya liatin untuk detailnya. Itu data ini diambil di tanggal 24 April 2020. Oke, baik, kita zoom dulu. Nah, jadi kita mulai dari Denpasar. Jadi dari kota Denpasar itu positif 44, sembuh 16, meninggal 2 orang, dalam perawatan 26 orang. Seperti itu. Mari kita pindah lagi ke Badung. Ini yang dari dampak wisatanya sangat berpengaruh banget. Dampak ekonomi terutama. Oke, di Badung itu positif 12, sembuh 6, meninggal 0, dalam perawatan 6. Next. Ke Kabupaten Kelungkung, positif 11, sembuh 5, meninggal 0, dalam perawatan 6. Oke, kita lanjut lagi ke Gianyar. Itu positif 18, sembuh 2, meninggal 0, dalam perawatan 16. Next, Tabanan 9, sembuh 5, meninggal 0, dalam perawatan 4. Oke. Kita menuju ke Karangasem, positif 14, sembuh 4, meninggal 0, dalam perawatan 10. Next ke Kabupaten Bangli nih. 26 positif, sembuh 3, meninggal 0, dalam perawatan 23. Ke Buleleng, positif 20, sembuh 7, meninggal 0, dalam perawatan 13. Oke, yang terakhir itu di Jembrana, positif 11, sembuh 3, meninggal 0, dan dalam perawatan 8. Nah, dari data statistik ini itu yang paling banyak yang terinfeksi virus corona itu adalah di Denpasar 44, dan meninggal pun itu di Denpasar juga, di kota Denpasar. Nah, yang kedua adalah yang kedua adalah di Kabupaten Bangli. Nah, itu. Oke, geng. Jadi dari data tersebut itu adalah data resmi ya yang kita ambil dari situs resmi pemerintah. Itu Bali memang urutannya di nomor 7 sih, tapi biar bagaimanapun kita harus waspada ya. Jadi kita tidak boleh nih menyepelekan yang namanya virus corona ini ya. Jadi ya sekecil apapun itu kita harus bertindak cepat nih.
bagaimana caranya kita mengantisipasi semua itu dengan ya mengikutilah protokol kesehatan dari pemerintah ya. Itu memang paling penting banget, guys. Oke, lanjut ya. Jadi aku mau tunjukin nih kondisi tempat wisata atau jalanan di saat ini di Bali. Jadi tempat-tempat vital yang bisa dikunjungin wisatawan itu sangat 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 sepi sekali dan bahkan ada yang ditutup. Ini videonya, gengs. Ini di Pantai Brawo. Oke, ini di Pantai Double Six Seminyak ya. Dan ini jalanan di Seminyak Double Six, Jalan Arjunya. Ini sangat sepi sekali. Biasanya nggak seperti ini. Kalau memang di hari-hari biasa, dia tuh rame banget. Jadi banyak turis yang lalu lalang di sana, coy. Sekarang kondisi luar biasa dan juga banyak toko ya. Kita lihat nih. Ini di Jalan Legian. Jadi banyak toko yang tutup. Dampaknya sangat luar biasa. Dampak sangat luar biasa. Ini Pantai Kute sekarang ditutup juga. Dan juga dikasih baliho peringatan ya. Jalanan sangat sepi, nggak seperti biasanya. Ini Jalan Popis 2 ya. Biasanya di sini banyak orang jualan souvenir. Namun sekarang nggak ada sama sekali karena ya memang nggak ada wisatawan, coy. Ya mau gimana lagi ya, dampaknya sangat buruk. Itu sangatlah jelek banget lah dampaknya. Pokoknya semua di perekonomian ya, terutama itu di Kabupaten Badung sama Denpasar. Kalau Badung yang menyangkut tempat wisata ya Kute, Seminyak, Double Six itu ya tahu sendirilah seperti yang kita lihat tadi videonya, kita sangat prihatin banget ya. Semoga ini cepat berlalu lah. Nah, selain itu juga ya, jadi aku beberapa hari yang lalu ya tanya kepada apa namanya pedagang sekitar di terutama di daerah tempat wisata itu seperti apa sih mereka dalam kondisi saat ini dan harapan mereka tuh seperti apa ya. Aku juga ambil videonya, ini videonya, gengs. Bapak Ibu, ini aku mau tanya, Bu. Jadi ini kan di sektor pariwisata nih tempatnya untuk jualan souvenirnya. Jadi setelah pandemi Covid ini dampaknya seperti apa, Pak? Sama sekali nak dapat apa, kadang dapat satu jual tas sama jual perak, kadang enggak gitu. Hanya saya untuk beli beras mencukupi hidup anak saya. Wah, 90% guys. 90%, Ya, aduh. nol saya ini. Nol, oke, Sama oke. sekali enggak dapat. Ya, saya doa sama segini semeton Bali supaya bisa kita jualan, supaya kita selamat, semoga semuanya supaya dapat kita kerja, itu istilahnya. Oke, gitu aja Pak ya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga bisa normal kembali situasi ini dan bisa bekerja dengan normal juga. Oke, menurut Bapak setelah ada pandemi Covid ini bagaimana Pak angkutan sekarang? Sepi sekali, Pak. Sangat sepi ya? Sangat sepi. Oke, jadi omset turun berapa persen Pak dari sebelumnya? Bukan habis tamunya, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kadang satu hari kita tidak dapat tamu. Satu hari tidak dapat tamu ya? Oke. Kadang dapat tamu, tapi banyaknya yang nggak dapat. Oke. Jadi harapan Bapak seperti apa nih dengan kondisi seperti ini? Ya, harapan saya sih semoga penyakit ini cepat berlalu, dan Pemda juga dimohon bantuannya supaya membantu kami supir-supir taksi yang kena dampak yang sangat-sangat signifikan seperti ini. Oke. Itu harapan terbesar dari mereka ya. Jadi pedagang souvenir yang ada di daerah Legian, coy. Sama supir taksi ya. Mereka pasti berdampak banget ya, apalagi mereka ada punya keluarga, punya kebutuhan lain yang harus dicukupi setiap hari. Nah, namun mereka mau nggak mau ya tetap buka lah. Karena dia harus mendapatkan income setiap hari ya untuk beli beras atau mungkin untuk kasih setoran seperti itu. Nah, harapan mereka sih ya sama ya kayak kita harapan seperti harapan kita semua ya. Semoga
wabah ini atau pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bekerja kembali seperti biasa dan bisa beraktivitas seperti biasa juga dan ya bisa normal lah. Nah, geng, ini aku juga apa namanya ya, bukan promosi sebenarnya ya, aku mau demo ini. Jadi ada satu aplikasi ya yang dari pemerintah ya, itu kalau menurut saya wajib di-download deh bagi teman-teman. Ini namanya adalah Peduli Lindungi. Ini aplikasinya di atas ini. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasinya. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang akan saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenkripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Lalu, petugas kesehatan akan menghubungi orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri dan karantina secara mandiri. Data Anda tidak akan diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Bagaimana menggunakannya? Pertama, install aplikasinya. Kemudian, input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth selalu dalam keadaan hidup, agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi ini melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Dipersembahkan oleh dari kami untuk Indonesia. Jadi aplikasi ini sangat bagus banget, geng. Jadi tujuannya apa sih aplikasi ini? Yaitu aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah terkait dalam melakukan dan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, khususnya di Indonesia ya. Jadi aku saranin ya bagi teman-teman, minta tolong juga bisa download aplikasi ini atau mungkin kasih info juga ke teman-teman konten kreator atau mungkin selebgram, YouTubers untuk informasikan nih ke followersnya untuk download ini untuk memutus mata rantai coy, memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Keren banget itu untuk aplikasinya. Oke deh. Nah, jadi dari video tadi itu kita tarik kesimpulan ya. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan, senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Itu paling penting. Berdoalah. Nah, kemudian kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah nih. Kalau semisal bisa work from home itu much better. Kalau semisal kalian tidak bisa kerja di rumah ya, mungkin memang terpaksa untuk kerja di luar, ya ikutilah protokol pemerintah ya, bisa menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, terus jaga jarak nih antara satu dengan yang lainnya 1-1,5 meter, dan pakai hand sanitizer. Nah, oke. Nah, sekarang ini kan di bulan Ramadan ya, aku ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Nah, sebentar kan juga habis Ramadan ini kan Lebaran ya, aku mohon lah bagi teman-teman lah, jangan mudik dulu lah, tunda dulu, jangan mudik dulu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman rindu sama keluarga, sekarang kan zaman udah canggih nih, bisa kita WhatsApp atau video callan ya, anggap apa ya, silaturahmi pakai video callan lah seperti itu untuk saat ini nih. Memang ya tahu sendirilah kondisi saat ini seperti itu. Nah gitu dulu guys, semoga kita dalam lindungannya, semoga kita, harapan kita terbesar ya samalah, semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, dan jangan lupa bahagia ya. Oke, see you. Jangan dulu mudik lebaran, tunggu sampai semua aman. Walau rindu kampung halaman, bulan Ramadan di rumah aja.